Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merutinkan ya kajian subuh kita, yang mudah-mudahan dengan kajian yang sederhana ini satu ayat ya yang kita bahas di hari ini. Nah, kemarin hari Senin Selasa kita sudah badar ya, belajar bahasa Arab dari dasar buku Al-Kafi. Tidak terasa ya sudah jilid 2 pun sudah mau selesai. Nah, itu artinya kebersamaan kita tidak sudah lama ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari aktivitas kita ini, terkhusus dalam mengkaji berbagai kitab ya. Di tafsir surah Al-Baqarah hari ini kita mengkaji diantaranya ya tafsir-tafsir, ada Jalalainnya ya, ada Ibnu Katsir, kemudian tafsir-tafsir lainnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari para ulama ya, para ulama salaf, atas kesolihan mereka, atas kecerdasan mereka dengan mengkaji berbagai pemikirannya. Walaupun dari satu tafsir ke tafsir lain sebetulnya itu hampir sama ya, saling menunjang, tetapi kita pelajari secara bertahap ya, kita pelajari sedikit demi sedikit. Nah, mudah-mudahan bisa menambah ya ketafakuh fidinan kita. Baiklah, untuk hari ini alhamdulillah kita juga sudah menginjak ayat 60 ya, 60. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di ayat 61 ya. Sekarang sudah sampai pada 61. Kita akan baca terlebih dahulu sebelum kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebentar. Di sini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di sini ya sudah dibaca ayat ke-61. Sebentar, ada yang masuk dulu Bapak Ibu. Baiklah, kita akan lanjutkan ya kajian Al-Baqarah kita sambil kita mempraktekkan ya, dari belajar bahasa Arab kemarin dipraktekkan, mencoba untuk menerjemah ya ayat, hanya satu ayat saja setiap pertemuannya. Nah, di sini sudah tersaji Al-Baqarah 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz, dan ingatlah, qultum, ketika kalian ya berkata ya, Bani Israel berkata ya kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa, lan nasbira,
kami tidak bisa sabar gitu ya, bahwa kami tidak bisa sabar, tidak bisa bertahan ala ta'amin, dengan satu macam makanan, wahidin ya, ala ta'ami wahid, dengan satu macam makanan. Maka para Bani Israel memohon kepada Nabi Musa, fada'u, maka mohonkanlah lana untuk kami, rabbak, dari Tuhan kalian, yukhrij lana, untuk dia ya Tuhannya, Tuhan itu atau dia mengeluarkan lana bagi kami, mimma, dari apa-apa, tumbitul ard. Sebentar, ada yang masuk dulu. Nah, tumbitul ard yaitu apa yang ditumbuhkan ya oleh bumi, yaitu apa saja yang mereka minta, mimbaqliha, yaitu sayur mayur, wa kisaiha, minta mentimun ya, ketimun, wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, meminta kacang adas, wa basoliha, meminta bawang merah. Sehingga Nabi Musa menjawab dengan penuh keheranan ya. Qala, Nabi Musa menjawab, atas ayat, apakah atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Kata Nabi Musa ya dengan penuh keheranan, apakah ya kalian mau meminta ganti, biasanya dengan istafala itu wajan meminta ya, apakah kalian akan meminta ganti alladzi huwa adna, dengan sesuatu yang lebih rendah, billadzi huwa khair gitu ya, bahwa dari sesuatu yang lebih baik. Kalau diluruskannya jadi apakah kalian akan mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik. Kemudian dari sana ya kata Allah disuruh seperti ini, ihbitu, pergilah, ihbitu, pergilah, misran, ke suatu kota, fa inna, maka sesungguhnya, lakum, bagi kalian, masa'altum, akan memperoleh apa yang kalian minta. Nah, jadi dengan meminta sesuatu yang tadi ya lebih rendah daripada mana wasalwa, kata Allah, ihbitu, sekarang pergilah, misron, ke sebuah kota, fa inna, maka sesungguhnya, lakum, bagi kalian, masa'altum, akan memperoleh apa yang kalian minta. Kemudian kata Allah ya, karena Allah marah ya dengan kengeyelan Bani Israel ini, wa duribat, sehingga mereka ditimpakan, alaihim, atas mereka, adzillah, yaitu kehinaan ya, wal maskanah, jadi kenistaan dan kehinaan, wabau, mereka mendapatkan kemurkaan ya, bighadabi minallah, dari kemurkaan Allah, zalika, hal itu, biannahum, karena sesungguhnya mereka, kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur ya, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna nabiyyin, mereka membunuh para nabi, bighairil haq ya, sesuatu yang tidak dibenarkan, zalika, demikian itu terjadi, bima asaw, karena mereka selalu asaw ya, selalu durhaka, maksiat, wa kanu ya'tadun, dan keadaan mereka yang selalu melampaui batas. Di sini ya sudah kita praktekkan menerjemahkan verlafadnya. Silahkan Umi atau yang lain ya, sama-sama untuk mempraktekkan pembelajaran bahasa Arab kemarin ya. Kita terjemahkan dulu secara perkataannya, dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, kami tidak sabar, ala ta'ami wahidin, pada satu jenis makanan, fad'u, maka berdoalah engkau, lana, untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, yukhrij, sehingga Tuhanmu akan mengeluarkan, lana, untuk kami, mimma, dari sesuatu, tumbi itu yang menumbuhkan, al-ardu, bumi,
mimbakliha dari jenis sayuran, wa kithaiha dan mentimunnya, wa fumiha dan bawang putihnya, wa adasiha dan kacang adasnya, wa basha dan bawang merahnya. Qala bersabda Nabi Musa, atastabdiluna, apakah kalian meminta ganti alladzi huwa adna yang lebih rendah, billadzi dengan sesuatu huwa khair yang lebih baik. Ihbitu maka pergilah kalian Misran ke negeri Mesir, fa innalakum karena sesungguhnya bagi kalian masa'atum terdapat sesuatu yang kalian minta. Udribat dan ditimpakan alaihim kepada Bani Israel adzillatu kehinaan, wal maskanatu dan kemiskinan, wabau dan mereka mendapatkan musibah, adab bighadabin dengan kemurkaan minallahi dari Allah. Dzalika yang demikian itu bi'annahum karena mereka itu kanu terbukti yakfuruna mereka ingkar bi ayatillahi kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna dan mereka senantiasa membunuh an-nabiyya kepada nabi bighairi haq dengan bighairil haq dengan cara yang tidak dibenarkan. Dzalika yang demikian itu bima karena sesuatu asau yang mereka membangkang, wakanu dan mereka dan keadaan mereka itu ya'taduna melampaui batas. Baik, luar biasa ya Umi kita selalu terdepan dan selalu mengawal ya. Baiklah, ini baru terjemah ya, karena waktu nih pengennya sih hampir kayak bahasa Arab, tapi memang waktunya sangat sempit ya, banyak sekali pembahasannya, sehingga mohon maaf hanya Umi dulu ya. Nah ini kita mengawali dari tafsir Jalalain karya monumentalnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Kita senantiasa mempelajarinya di setiap hari Rabu. Mudah-mudahan kesolihan, keberkahan, kecerdasannya, kacapretan ya terciprat dari para salafus soleh ini. Baiklah, siapa yang akan mengawali membaca dari tafsir Jalalainnya? Silahkan. Ada enggak? Harusnya tadi Mi yang terjemah orang lain dulu Mi, ini yang Umi harusnya gitu dulu tadi harusnya ya. Coba ya. Ya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id dan ketika qultum kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbira kami tidak sabar ala ta'amin kepada satu makanan, ay an-naw'u yaitu ainau'un minhu yaitu macam makanan wahidun yang nau'ain Mi itu satu jenis, ainau'ain minhu wahidin, ainau'in minhu wahid yaitu satu macam makanan, wahwa makanan itu al-manna, manna was salwa dan salwa. Fad'u maka berdoalah ya Musa lana untuk kami, Rabbaka kepada Tuhanmu, yukhrij sehingga Tuhanmu akan mengeluarkan lana untuk kami syai'an sesuatu, mimma dari sesuatu tumbitu yang tumbuh al-ardu yang menumbuhkannya, al-ardu bumi. Min, lapad min adalah lil bayani, berfungsi sebagai bayan yang menerangkan, bakliha yaitu dari sayur mayur, wakisaiha dan mentimunnya, wafumiha dan bawang putihnya, hintotiha yaitu
Gandum ya, sejenis biji. ya sejenis biji-bijian. Wa andasiha dan kacang adasnya, wa basaliha dan bawang merahnya. Qala bersabda lahum kepada mereka Bani Israel, Musa, Nabi Musa, atas tabdiluna, apakah kalian meminta ganti alladzi huwa adna, yang lebih rendah, akhasu yang lebih rendah, billadzi dengan akhasu yang lebih jelek, billadzi huwa khair dengan sesuatu yang lebih baik, asyrafu yaitu lebih mulia. Ai atakhudunahu, yaitu apakah kalian mengambilnya, badalahu penggantinya. Wal hamzatu dan hamzah adalah lil inkari, berfungsi sebagai inkar, penolakan ya. Penolakan. Fa'abau, maka mereka berpaling, ayyarji'u untuk kembali. Fada'a, maka berdoalah Nabi Musa Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala yang maha luhur. Faqala, maka berfirmanlah Allah Ta'ala yang maha luhur, ihbitu, pergilah kalian semua, inzilu, yaitu turunlah kalian, misran kepada negeri, anzilu, turunlah kalian, misran kepada negeri Mesir, ke negeri Mesir, minal amsari, dari berbagai belahan Mesir. Fa innalakum, karena sesungguhnya bagi kalian, fihi di sana, masa'altum, terdapat sesuatu yang kalian minta, minan nabati, dari berbagai tumbuhan, waduribat, dan ditimpakan, ju'ilat, yaitu dijadikan, alaihim, kepada mereka, adzillatu, kehinaan, adzillu, yaitu kehinaan, wal hawan, dan jenis kehinaan, wal maskanatu, dan kemiskinan, ay atharul faqra, yaitu tanda-tanda bekas-bekas kefakiran, dari kemiskinan mereka ya. Asarul fakri, yaitu pengaruh dari kefakiran, minas sukuni, dari berupa sikap statis gitu, nggak dinamis, orangnya statis, sukun. Minas sukuni, yaitu bersikap statis, wal khuzi, dan kesedihan, dan wal khuzi, dan kehinaan. Fahiyya, maskanah itu lazimatun, berkepanjangan, tetap. Wa inkanu, walaupun mereka keadaan mereka itu agniya, secara materi mereka kaya. Azwamu dirham, luzumud dirham, banyak uang, al-madrub, yang didapat, seperti bagaikan mata uang, seperti mata uang, al-madrub, luzumud dirhami, seperti mata uang, al-madrub, yang dilemparkan, lisakatih, ya, seperti untuk mata uang yang selalu tidak lepas dari cetakannya. Jadi walaupun udah kaya, mereka tetap bekas-bekas kemiskinan itu terlihat. Jadi bagaikan mata uang yang selalu menurut tidak lepas dari cetakannya, itu maksudnya begitu. Iya. Wabau, dan mereka membangkang,
roja'u, yaitu mereka kembali bighadabin, dengan membawa kemurkaan, minallahi, dari Allah. Dzalika, yang demikian itu, ad-darbu, yaitu terbu, siksaan, Ya, wal kemurkaan. ghadabu, dan kemurkaan, bi'annahum, karena mereka itu, ay bisa babi, karena sebab, annahum, sesungguhnya mereka itu, kanu, terbukti, yakfuruna, mereka ingkar, bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna, dan mereka membunuh, an-nabiyyina, para nabi, ka Zakaria, seperti Nabi Zakaria, wa Yahya, dan membunuh Nabi Yahya, bighairil haqqi, dengan cara yang tidak dibenarkan, zulman, yaitu dengan cara yang zalim. Dalika, yang demikian itu, bima, karena sesuatu, asaw, yang mereka itu berdosa, wakanu, dan mereka itu terbukti, ya'taduna, melampaui batas, yatajawazuna, mereka itu saling Melampaui batas, ya, sama. melampaui al-hadda, batas, fil ma'asi, dalam berbagai kemaksiatan, wa karrara, dan mengulanginya, pada lampuan itu, Kalimat pertama diulang itu untuk ya. wa karrarahu, dan kalimat itu diulang, wa kurriro, atau wa karrara, karrara ya, Ya, karoro, Allah mengulang ya, bisa. wa karrara, dan Allah mengulang kepada kalimat itu, litakidi, sebagai takkid, penguatan. Baik, luar biasa Umi ya. Sudah dibaca habis ya oleh Umi, sudah sangat lancar dengan kitab gundulnya nih, mudah-mudahan yang lain. Jadi intinya belajar bahasa Arab kita itu tujuannya ini ya, fahmul makru, paham untuk apa yang kita baca, bukan untuk mau komunikasi dengan bahasa Arab, itu mah udah kelewat kita mah ya. Minimalnya belajar bahasa Arab kita di hari Senin Selasa itu untuk sebagai kunci ya, kunci memahami Quran ataupun hadis. Terbukti misalkan ini tafsir yang sangat pendek gitu ya, nah, kita belajar untuk mengamalkannya dari Senin Selasa bahasa Arab, kemudian kita praktekkan dalam tafsir Jalalainnya. Mudah-mudahan semuanya ya Allah pahamkan sedikit demi sedikit. Jadi tujuan kita ya belajar bahasa Arab ini untuk seperti ini contohnya, fahmul makru, paham apa yang kita baca, bukan untuk komunikasi dengan orang Arab, karena kita juga memang tidak terlalu memerlukan hal itu ya, tetapi minimalnya seperti ini. Baiklah, tadi sudah dibaca oleh Umi di sini ya, dari tafsir Jalalain. Sebetulnya di sini sudah sangat gamblang ya, sudah paripurna, secara komprehensif maksud dari setiap maknanya atau katanya seperti ini, bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id, dan ingatlah, kultum, ketika kalian ya mengatakan kepada Nabi Musa itu, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, bahwa kami tidak bisa bertahan ya, kami itu tidak bisa sabar, ala ta'amin, atas suatu makanan saja gitu ya. Yaitu ta'amin di sana adalah nawain minhu wahidin, nawain minhu wahid ya, jadi hanya satu macam saja. Yaitu apa satu macam saja itu? Jadi mereka bosan gitu ya, udah merasa bosan, sehingga mereka protes sama Allah gitu ya, sama Nabi Musa protes, karena setiap harinya mereka itu hanya memakan satu jenis makanan, yaitu al-manna wassalwa, yaitu mana dan salwa. Sudah kita tafsirkan ya, manna salwa itu sejenis semacam madu, tetapi lebih enak dari madu, dan burung ya, semacam burung merpati yang lezat gitu ya, tapi mereka memang tidak sabar. Fada'ulana, maka mereka menyampaikan ya kepada Nabi Musa, fad'u, coba mohonkan, lana, untuk kami,
rabbak, kepada Tuhan kamu. Mohonkan untuk apa gitu ya? Yukhrij, untuk dia ya Tuhanmu itu mengeluarkan lana bagi kami syai'an, sesuatu, mimma dari apa-apa, tumbitul ard, yang bumi tumbuhkan ya. Min di sana adalah min lil bayan, tadi sudah disampaikan olehmu ya sebagai penjelas. Jadi min itu banyak nanti fungsinya ya. Ada min litab diartikan sebagian, min itu ada min lil bayan, itu sebagai penjelasan ya. Min lil bayan yaitu berupa apa? Tumbitul arte, yang ditumbuhkan dari bumi teh. Nah, min di sana mimbakliha, misalnya berupa sayur mayur, wakisaiha, ketimun, wafumiha ya, bawang putih, kemudian hintotiha ya, hintoh itu pokoknya semacam biji-bijian ya yang dibuat roti dan sebagainya. Wa adasiha, kemudian kacang adas. Mereka meminta apa lagi? Wa basoliha, yaitu mereka meminta bawang merah gitu ya. Sehingga Nabi Musa tadi heran gitu ya. Sehingga Nabi Musa menjawab ya, bahwa bertanya dengan penuh keheranan, apakah tastabdilun, kalian minta ganti? Jadi apakah kalian memohon ganti? Alladzi, yang huwa adna, bahwa apa yang kalian minta itu adalah adna gitu ya, jadi lebih rendah. Kemudian akhassu, lebih jelek ya, billadzi, meminta ganti dengan sesuatu yang huwa khairun, bahwa mana wasal itu lebih baik ya, asyraf gitu, bahwa sesungguhnya mereka malah meminta sesuatu yang lebih rendah, lebih jelek ya sebagai penggantinya gitu. Sehingga atakhudunahu badalahu, bahwa apakah kalian akan mengambil ya penggantinya seperti ini gitu ya. Nah, jadi merasa aneh, merasa heran ya, kenapa meminta ganti sesuatu yang lebih rendah, mengganti sesuatu yang lebih baik dan lebih utama. Nah, jadi sebetulnya pertanyaan Nabi Musa itu adalah wal hamzah ya, lil inkar, itu adalah salah satu bentuk penolakan gitu sebetulnya. Tetapi fa'abau, karena mereka itu memang selalu ngeyel ya, Bani Israel itu disuruh apa-apa itu memang selalu sebaliknya saja. Fa'abau, mereka menolak gitu ya. Kemudian fa'abau ayyarji'u, mereka menolak untuk kembali. Sehingga fa'ada Allah, sehingga Nabi Musa memohon kepada Allah ya, karena mereka nggak mau, sudah dikasih pengertian seperti itu nggak mau. Sehingga kalau Allah Ta'ala, nah Allah Ta'ala berfirman, ya udah kalau itu yang diminta oleh Bani Israel ya, kata Allah, ihbitu, kata Allah ya, ihbitu, pergilah kalian gitu. Ihbitu yaitu ditafsirkannya adalah anzilu, turunlah kalian, misran, ke sebuah kota gitu ya. Ini memang nanti pendapatnya ada kota Mesir, tetapi yang jumhur ulama Misron di sana itu pokoknya kota ya, kota saja secara mutlak, umum gitu, bukan hanya Mesir. Jadi pokoknya anzilu, silahkan kalian turun Misron ke sebuah kota gitu ya, minal amsor, dari kota-kota itu ya, dari berbagai kota, pokoknya silahkan kunjungi ya, maksudnya turunlah, kunjungilah kota dari kota-kota yang ada ya di sekitar. Fa inna, maka sesungguhnya lakum, untuk kalian, fihi akan ada di sana ya, di kota-kota selain jadi di kota-kota yang mereka meminta sesuatu yang recehan lah kalau bahasanya itu. Jadi masa atum, kalian akan memperoleh apa yang kalian minta gitu, minan nabat gitu ya, banyak lah dari tumbuh-tumbuhan yang kalian minta itu. Nah, sehingga apa yang terjadi terhadap mereka, waduribat ya, duribat itu kalau dalam bahasa Arab bisa diartikan dipukul atau diberikan ya, dibuat, dijadikan gitu ya, bisa diartikannya banyak. Ju'ilat, dijadikan, alaihim, atas mereka, azillah. Jadi karena mereka ngeyel ya, dikasih sesuatu yang luar biasa, malah mereka meminta sesuatu yang lebih rendah dari itu, sehingga Allah merasa heran dan merasa aneh dah, sehingga mereka itu diberikan kenistaan ya. Lalu duribat itu bukan dipukul lah kalau di sini ya, ditimpakan. Jadi dalam bahasa Arab memang tergantung siakul kalam. Jadi duribat itu kalau asal artinya dipukul ya, tetapi mungkin di sini lebih tepatnya ditimpakan ya.
duribat, ditimpakan, ju'ilat ya, ditimpakan alaihim atas mereka azillah, yaitu kenistaan ya. Kemudian azil itu adalah kehinaan, kenistaan ya, kehinaan, alhawan kehinaan, wal maskanah kemiskinan gitu ya. Karena mereka sudah Allah muliakan, tetapi karena mereka malah meminta sesuatu yang aneh-aneh gitu ya, sehingga Allah jadikan mereka hina gitu ya. Kemudian dalam kenistaan, kehinaan, kemiskinan, wal maskanah, yaitu asaril fakri. Jadi bekas, jadi terlihat bekas atau pengaruh ya, pengaruh dari fakri, kefakiran, kemiskinan mereka berupa apa? Jadi walaupun mereka sudah menjadi statusnya kaya, tetapi karena memang mereka itu mentalnya mental miskin, mental seperti itu ya, sehingga kata Allah asaril fakri, ada bekas-bekas, kemudian ada pengaruh dari kemiskinan mereka berupa apa? Minasukun, mereka itu sikapnya statis, tidak dinamis ya, seperti orang-orang modern, tetapi mereka statis. Kemudian al-khizyi ya, mereka rendah diri. Fahiyya lazimah, maka karakter seperti itu lazimah gitu, jadi menetap gitu dalam diri mereka. Wa in kanu agniya, padahal mereka itu sudah kaya gitu ya. Itu menetapnya seperti itu. Kalau di sini diibaratkan luzumud dirham ya, luzumud dirham al madrub lisikatihi. Jadi seperti kalau diibaratkan mata uang yang selalu menurut dan tidak lepas dari cetakannya gitu. Walaupun mereka udah kaya apapun gitu ya, tapi mental-mental seperti itu masih berbekas. Mereka mental miskinnya, mental statisnya dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah, sehingga di sini wabau ya, mereka bau di sana itu adalah roja'u, sehingga mereka pulang bighadabi minallah. Nah jadi mereka pulang itu ya kembali dengan membawa murka Allah. Nah kenapa mereka malah kembali dengan membawa murka Allah? Yaitu di sana ya ad-darbi ya, wal ghadab. Kenapa mereka malah mendapatkan pukulan, mendapatkan kemurkaan dari Allah, ditimpakan berbagai kehinaan dan lain sebagainya? Biar annahum, karena sesungguhnya mereka itu, atau di sini adalah bisa babi, dengan sebab annahum, bahwasanya sesungguhnya mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka seperti ini. Jadi mereka itu mengingkari ayat Allah. Kemudian wayaktuluna nabiyin, mereka membunuh ya, mereka membunuh para nabi. Misalnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu mereka bunuh ya. Yaktuluna nabiyin ka Zakaria, seperti Nabi Zakaria, wa Yahya, Nabi Yahya, dengan membunuh bi ghairil haq, dengan membunuh yang tanpa hak gitu, dengan sesuatu yang tidak dibenarkan. Yaitu zulman ya, mereka membuat kezaliman. Dzalika bima asau, hal itu karena mereka memang selalu berbuat durhaka ya. Asau wa kanu ya'tadun, dan mereka itu memang selalu melanggar batas. Yatajawazunal had, mereka selalu melanggar batas ya, melampaui batas. Fil ma'asi, dalam berbuat maksiat ya, dalam jatuh ke dalam kemaksiatan. Di sini wakarroro, dan Allah mengulang-ulang kalimat yang pertama ini litakid, untuk memperkuat atau mentakkid dari memang kondisi mereka seperti itu. Jadi dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nah ini bahwa dari tafsir Jalalain secara gambaran besarnya seperti itu, tapi ini tanggung ya, mohon maaf, ini ada kelebihan, secara singkat saja saya bahas. Nah di sini karena tidak banyak yang bisa digali, karena itu kan hanya jenis-jenis makanan ya. Nah di sini kita lihat tafsir dari Ibnu Katsir bahwa Allah berfirman tadi ya, ingatlah kalian akan nikmatku, kata Allah, yang sudah aku limpahkan kepada kalian ketika aku menurunkan mana salwa kepada kalian nih. Mana salwa itu sebagai makanan yang baik, bermanfaat, enak, mudah, mereka nggak usah
capek-capek tapi Allah sudah sediakan. Nah, ini bahwa di sini ingatlah ketika ungkapan ada keluhan kalian, kebosanan kalian terhadap apa yang kami limpahkan, kemudian kalian minta kepada Musa untuk mengganti ya makanan dengan makanan yang mutunya lebih rendah, malah minta sayur mayur dan lain yang kalian minta. Nah, ini kata Hasan Basri mengatakan bahwa memang mereka itu sudah terlanjur dengan kebiasaan mereka ya. Mereka tidak sabar dengan makanan mana dan salwa. Jadi mereka teringat kehidupan sebelumnya yang mereka jalani. Jadi mereka terbiasa dengan kaum vegetarian ya, macam makan kacang adas, bawang merah, sayur-sayuran, bawang putih. Kemudian sehingga mereka protes kepada Nabi Musa, kami tidak tahan dengan satu macam makanan ini saja. Wahai Musa, mohonkan untuk kami supaya Tuhanmu itu bisa mengeluarkan untuk kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi ya. Minta sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah, nah seperti itu. Nah, sesungguhnya mereka mengatakan satu jenis makanan itu karena makanan yang mereka konsumsi itu tadi hanya mana dan walwa saja setiap harinya ya. Nah, sehingga di sini ditafsirkan secara sekilas-sekilas saja. Al-bukul ya, al-bukul itu sayur mayur, al-kisa itu mentimun, al-adas kacang adas, al-basol ya bawang merah. Nah, semuanya itu sudah dikenal. Nah, kemudian tetapi ada dalam tafsirnya al-jum ya. Kalau al-jum ini sum memakai huruf sa ya, artinya bawang putih. Nah, ini yang ada beberapa pendapat ya. Apakah al-jum itu adalah asaum bawang putih. Nah, ini diganti ya, diganti dengan fum dengan huruf fa gitu ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab kuno menurut Abdullah bin Abbas bahwa wafumiha ini bawang putih ini dalam bahasa kunonya fumun lana, artinya buatkan roti untuk kami. Nah, jadi Ibnu Jarir menyampaikan bahwa lafad fumiha ini pokoknya diantaranya diganti ya dari yang asalnya tadi ya, dari sum ya, sum jum gitu ya, saum al-jum as-saum diganti jadi fum. Nah, ini menurut salah satu tafsir itu sama dengan yang lain kayak magofir diucapkan menjadi magosir misalkan ya. Pokoknya huruf fa diganti dengan sa dan huruf sa diganti dengan fa karena makhrajnya keduanya berdekatan. Nah, kemudian ulama lainnya menyatakan bahwa alfum itu adalah gandum yang biasa dipakai untuk membuat roti. Nah, kemudian di sini udahlah ya, nggak usah terlalu panjang. Ini tafsir dari fum. Kemudian disampaikan juga dalam Ibnu Jarir bahwa wafumiha di sini bahwa ada yang berpendapat aljum ya gandum. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan aljum itu artinya gandum. Nah, ini ada berbagai perbedaan pendapat terkait wafumiha. Kalau yang tadi ya semuanya mimbakliha wa kisaiha wa adasiha wa basoliha itu sudah clear. Tetapi untuk fum ini ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat aljum yaitu gandum. Sehingga wajumiha. Jadi ini adalah kalau menurut yang lain maksudnya adalah roti. Nah, kemudian pendapat yang lain juga di sini ada Abu Malik ya, wafumiha di sana itu diartikan jum atau gandum. Nah, kemudian kalau di sini Ibnu Duraid menyampaikan bahwa aljum itu adalah sumbulah bulir gandum. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi ya, di sana diantaranya dari Qatadah menyatakan aljum itu pokoknya segala jenis biji-bijian yang bisa dijadikan roti. Nah, ini pendapat yang lainnya bahwa aljum di sana pokoknya al-hintah ya tadi biji-bijian yang bisa dijadikan roti. Nah, sebagian ulama menyampaikan bahwa aljum itu kacang hums ya menurut dialek Syamiahnya, dan orang yang menjualnya itu disebut fami ya, diambil dari kata aljumi yang seperti itu. Nah, kemudian Imam Bukhari menyampaikan bahwa sebagian ulama menyampaikan bahwa jum itu pokoknya jum ya, fum jum artinya segala jenis biji-bijian yang bisa dimakan. Nah, selanjutnya di sini kita akan memahami firman Allah dan berdasarkan Ibnu Katsir bahwa qala atastabdiluna allazi huwa adna billadzi huwa khair, bahwa Musa berkata, maukah kalian meminta sesuatu ya ganti yang
lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik gitu. Jadi dalam ungkapan ini maksudnya adalah teguran, celaan terhadap permintaan mereka yang meminta jenis makanan yang rendah gitu. Padahal mereka sedang dalam kehidupan yang menyenangkan, mereka diberikan makanan yang enak, lebih bergizi, lebih bermanfaat gitu, sehingga ketika mereka ditegur, sehingga dalam firman Allah yang selanjutnya adalah ihbitu misran, ya udah pergilah kalian ke suatu kota gitu. Jadi misran ya ada ditanwinkan dengan memakai alif seperti ini ya. Ini menurut mushaf Imam Usmani bahwa seperti ini membacanya. Kalau Ibnu Abbas menyampaikan ihbitu misran, pergilah kalian ke suatu kota. Jadi bukan Mesir ya, kalau Ibnu Abbas ini ke suatu kota. Nah kemudian yang lainnya diriwayatkan oleh As-Sadi, Qatadah dan lain sebagainya. Kemudian kalau Ibnu Jarir, nah ini kalau Ibnu Mas'ud berbeda lagi ijtihadnya ya. Kalau Ibnu Abbas tadi bahwa misron di sana itu pokoknya kota mana saja, lil mutlak, pokoknya umum gitu. Kalau Ibnu Jarir di sini dari Ibnu Mas'ud, kemudian beliau membaca ihbitu misra. Jadi nggak pakai tanwin. Kalau Ibnu Mas'ud itu membacanya ihbitu misra. Kalau misra itu Mesir artinya, kalau nggak pakai tanwin itu misra. Ihbitu misra, yaitu tanpa pakai tanwin ya. Pokoknya pergilah kalian ke negeri Mesir. Nah, kalau tafsir dari Abdullah bin Mas'ud, beliau menafsirkannya misron itu bukan dengan tanwin tetapi ihbitu misra. Pergilah kalian ke Mesir gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang lainnya ya dikuatkan dengan yang lain, bahwa misalnya di sini Abu Aliyah menyampaikan bahwa itu adalah negeri Mesir, tempatnya Fir'aun berkuasa dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya bahwa tadi intinya ada yang memaknai Misra, apakah Misra di sana itu adalah Mesir, negerinya Fir'aun, atau memang Misra di sana adalah kota ya secara mutlak, pokoknya kota umum gitu ya. Nah, pendapat yang menyampaikan bahwa kota itu adalah negeri Mesir, nah ini masih perlu dipertimbangkan. Tetapi yang benar adalah pendapat Ibnu Abbas dan yang lainnya, yaitu misron. Jadi misron di sana adalah pokoknya pergilah kalian ke sebuah kota, yaitu umum ya, kota secara mutlak gitu, umum. Nah, sehingga berdasarkan pengertian ini, maka makna ayatnya adalah Nabi Musa berkata ya kepada mereka, apa yang kalian minta itu bukan merupakan sesuatu yang sulit gitu. Bahkan hal tersebut banyak didapat di kota manapun gitu ya. Kenapa sih kok minta sesuatu yang recehan atau yang rendahan seperti itu? Padahal itu sesuatu yang gak sulit. Bahwa mereka ketika memasuki negeri manapun, mereka mendapatinya gitu. Jadi gak pantas gitu kalian meminta sama Allah hal yang serendah itu, hal yang sereceh itu gitu. Nah, kata Nabi Musa seperti itu. Jadi sehingga yang ditegaskan oleh Nabi Musa, atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Jadi masa'altum itu artinya apa yang kalian minta ya, mengingat permintaan mereka itu termasuk dalam keterlaluan atau sangat buruk, maka bukan merupakan sesuatu keharusan untuk diperkenankan. Nah, sehingga di tafsir-tafsir yang lain di sini ya, bahwa misalnya ini di tafsirnya Al-Muyassar sama ya, bahwa ingatlah ketika kalian ya, kata Allah, kami menurunkan makanan manis, yaitu kemudian daging burung yang lezat, tetapi kalian menolak nikmat besar itu, seperti kebiasaan kalian ya, selalu merasa sempit, selalu merasa bosan, sehingga menyatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak sabar dengan makanan yang terus sama saja, nggak ganti-ganti gitu ya, sudah sekian lama. Maka mohonkan untuk kami kepada Tuhanmu supaya mengeluarkan bagi kami apa yang tumbuh dari bumi ya, dari sayur mayur, mentimun, biji yang bisa dimakan, kemudian adas, bawang merah. Sehingga Nabi Musa menjawab dengan mengilil inkar ya, untuk pengingkaran, apakah kalian meminta makanan yang jelas kualitasnya lebih rendah dan kalian mengabaikan rezeki yang lebih tinggi yang sudah Allah pilihkan, yang jelas lebih bermanfaat.
Kalau begitu ya udah pergi saja gitu ya. Kalau pergi saja dari daerah menuju kota mana saja, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dengan jumlah banyak ya. Di kebun banyak, di pasar-pasar yang kayak gitu mah banyak, kata Nabi Musa. Maka mereka pergi ya, mereka pergi sehingga jelas bahwa mereka itu lebih mengutamakan keinginan pribadi. Jadi mereka lebih mengutamakan keinginan pribadi dalam setiap kesempatan daripada yang sudah Allah pilihkan gitu. Jadi mereka kan disuruh sujud dan menunduk, tapi mereka malah ngesot dengan pantatnya. Disebut sama Allah disuruh hittotun, mohon ampun sama Allah, malah diganti dengan hintoh gitu ya, dengan gandum, biji gandum. Nah mereka itu memang selalu ngeyel sama Allah. Dipilihkan sesuatu yang baik, selalu saja mengutamakan keinginan pribadi mereka daripada pilihan Allah. Jadi lebih mementingkan memenuhi syahwat mereka dibandingkan dengan apa yang sudah Allah pilihkan. Oleh karena itu pasti ya penghinaan, kemiskinan jiwa melekat dari diri mereka. Walaupun mereka sudah agnia ya, sudah kaya secara fisikly, tetapi mental miskin mereka ya, mental statusnya, dan itu seperti itu kondisinya. Mereka pun berpencar ya. Mereka pulang dengan mendapatkan amarah dari Allah karena mereka berpaling dari agama Allah. Juga mereka mengingkari ayat-ayat Allah, bahkan mereka membunuh para nabi ya dengan sewenang-wenang. Mereka melakukan permusuhan. Hal ini ya diakibatkan bahwa karena mereka selalu melanggar terus ya. Bahkan nanti ya, kenapa dinamai Al-Baqarah sapi betina, disuruh sapi betina pun nanti mereka banyak nanya, memang ya. Jadi kondisi mereka itu melampaui batas ya terhadap aturan Allah. Nah, kemudian kita lihat ya. Nah, di sini bahwa akibat kesombongan, keengganan mereka untuk bersyukur, maka mereka dibalas oleh Allah ya dengan berbagai kehinaan, kemiskinan, murka Allah, karena mereka memang sudah mendustakan ayat Allah, membunuh para nabi ya. Oleh karena itu mereka memang selalu melanggar perintah Allah dan selalu menzalimi hak-hak orang lain. Nah ini misalnya ya, dalam tafsir yang lainnya kita ambil yang penting-pentingnya ya, bahwa kondisi mereka yang selalu mengikuti hawa nafsu, selalu menolak apa yang Allah pilihkan untuk mereka, nah sehingga mereka harus menerima akibatnya. Kemiskinan, kesengsaraan, kehinaan, mereka dapat murka dari Allah ya, karena berpaling dari agama Allah, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, malah membunuh para nabinya dengan semena-mena ya. Nah semua itu terjadi karena memang mereka selalu durhaka kepada Allah, selalu melampaui batas-batas yang Allah tetapkan. Nah, jadi seperti itu. Di sini ada sesuatu yang barunya yang terakhir ya. Ini bisa dibaca saja karena waktu ya. Nah, ini misalnya di tafsir yang lainnya, tafsir yang ada sedikit bedanya. Ini ya, ada faidahnya di sana. Jadi terakhir saja yang ada faidahnya ya, yang ada faidahnya. Nah ini pelajaran ya. Jadi makna dari ayat 61 dari surah Al-Baqarah ini, intinya ya, kesimpulannya bahwa dari tafsir terakhir ini Allah mengingatkan mereka ya, kepada orang Yahudi ya, mengingatkan atas buruknya akhlak para pendahulu mereka, Bani Israel. Ini kan sesungguhnya kejadiannya di Madinah ya, kepada orang-orang Yahudi Madinah nih. Lihat kata Allah ya, buruknya akhlak para pendahulu Bani Israel, mereka yang tidak sabaran orangnya, keras kepala ya. Bani Israel itu keras kepala nih. Ini Allah menyampaikan ya pada orang-orang Yahudi di Madinah nih. Nabi menyampaikan bahwa mereka sama kan, keras kepala. Nah memang dari pendahulunya gini nih, digambarkan bahwa Bani Israel itu orangnya tidak sabaran, orangnya keras kepala, selalu berpikiran jelek ya, tidak menerima kebaikan, sembrono, pokoknya berbagai watak jelek itu selalu ada dalam mereka. Jadi hal ini terlihat dari ucapan mereka, wahai Musa ya, yang mana mereka selayaknya itu memanggil ya Nabi Allah gitu ya, wahai Nabi Allah, tetapi ya Musa lan nasbira, wahai Nabi Allah kan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bahwa kami tidak bisa bersabar dengan satu jenis makanan ini saja. Nah ini juga ucapan mereka ya, coba berdoalah kepada Tuhanmu, fad'u lana rabbak. Nah bahwa kan idealnya kalau yang sopan itu di sini dibandingkan dengan ucapan
berdoalah kepada Allah untuk kami. Jadi ini fad'u lana rabbak gitu ya, tapi dengan yang tidak sopan. Nah, jadi berdoalah kepada Allah untuk kami, yang seharusnya ya berdoalah untuk kami kepada Rob kami. Mereka juga tetapi mereka menyebutnya Robbak, Tuhanmu gitu ya. Itulah Bani Israel gitu ya. Kemudian mereka juga merasa bosan memakan daging, memakan madu ya, sehingga mereka malah meminta bawang merah, bawang putih sebagai gantinya gitu ya. Padahal Nabi Musa mengatakan bahwa apakah kalian ingin mengganti yang sudah baik dengan yang lebih rendah dari itu. Nah, kemudian Allah mengingatkan terakhirnya ya, kesudahan yang pahit karena mereka selalu ingkar terhadap ayat Allah, membunuh para nabi, sikap melampaui batas, selalu ingkar terhadap kebenaran, sehingga Allah menimpakan the end-nya ya, the end-nya itu kehinaan, keterpurukan, kemurkaan dari Allah kepada mereka. Nah, semua ini dan yang lainnya bahwa Allah sudah mengingatkan orang Yahudi ya dalam kitabnya yang bertujuan supaya mereka itu mengingat, merenungkan, mengambil ibroh, mengambil pelajaran dan bersyukur sehingga mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi kenapa Allah menceritakan panjang lebar di surah Al-Baqarah kepada orang Yahudi bahwa sesungguhnya kejelekan para pendahulu mereka Allah sampaikan itu untuk dijadikan pelajaran gitu ya, untuk mereka bersyukur bahwa mereka mau mengimani Nabi Muhammad, mau masuk Islam gitu ya, merasakan kebahagiaan, keselamatan gitu ya, tetapi tidak seperti itu, sama orang-orang Yahudi juga membangkang. Nah, sehingga pelajaran dari ayat ini celaan ya terhadap akhlak buruk para pelakunya sebagai peringatan dan dijadikan ibroh atau pembelajaran. Kemudian kutukan, laknat Allah terhadap dosa besar, laknat Allah timpakan ya, seperti kekufuran, membunuh orang lain yang tidak dibenarkan untuk dibunuh, apalagi membunuh para nabi ya atau pengikutnya, yang mana mereka adalah para ulama, para penyeru kepada keadilan ya, para asatid yang dimuliakan, bahwa pewaris Nabi, tetapi itulah yang terjadi. Nah, masih banyak lagi tafsir-tafsirnya, silahkan saja dibaca ya sendiri di rumahnya masing-masing, karena itu sudah terlalu panjang lebar, sudah lebih 20 menit ya. Pokoknya kita ambil ibroh dari kisah Bani Israel yang begitu keras kepala, selalu membangkang Allah sehingga Allah timpakan berbagai kehinaan kepada mereka. Mudah-mudahan kita menjadikan ibroh ya, menjadikan pelajaran, lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak sesuatu yang Allah sudah pilihkan untuk kita ya. Jangan kalah dengan keegoisan atau hawa nafsu kita yang selalu menyuruh kepada la'ammaratum bisu, yang selalu menyuruh kepada keburukan dan keburukan. Mungkin hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fenty yang telah memberikan materi tentang tafsir surat Al-Baqarah yang begitu mundal, dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan penuh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, untuk menutup acara ini kita baca istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.